Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Sudi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, akan menyampaikan jurnal refleksi demi mingguan modul 1.1. Bersama kami ada Ibu Bulkis, Sarjana Hukum, sebagai pengajar praktik, dan Ibu Salmiwati, MPD, sebagai fasilitator. Adapun jurnal refleksi yang kami gunakan adalah model 4F yang digagas oleh Dr. Roger Greenway. F yang pertama, fact atau peristiwa, berisi peristiwa-peristiwa pengalaman-pengalaman yang saya alami selama 2 minggu belakangan. Kemudian yang kedua, feelings, yaitu perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini 2 minggu belakangan. Kemudian finding atau pembelajaran, berisi hal-hal baru yang saya pelajari, baik dari instruktur, dari LMS itu sendiri, kemudian dari pengajar praktek dan fasilitator. Yang terakhir, future atau penerapan, berisi hal-hal yang harus saya terapkan setelah mengikuti pendidikan selama 2 minggu ini tentang filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan. F yang pertama, fact atau peristiwa. Secara garis besar, 2 minggu ini kami bagi 3 kegiatan. Yang pertama, pembukaan oleh Kemendikbudristek, berisi juga sosialisasi tentang bagaimana proses CGP Angkatan 8, dilanjutkan dengan pembekalan CGP Angkatan 8 dari BGB Kepulauan Riau. Kemudian yang kedua adalah LMS, kegiatan LMS, belajar secara daring maupun luring. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, dalam hal ini berisi pengantar program pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga mendownload modul-modul yang ada pada data pendukung. Selanjutnya kami mengikuti pretest yang terdiri dari 20 soal pada modul 1. Adapun alur pembelajaran calon guru penggerak dikenal dengan istilah akronim MERDEKA. M artinya mulai dari diri. Ini berisi konsep atau modul 1.1 berisi filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan. Lalu yang kedua, eksplorasi konsep. Pada kegiatan eksplorasi konsep, kami menganalisis dan merefleksi modul 1.1, dan pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan pertama kali secara virtual bersama fasilitator kami, Ibu Salmiwati MPD, beserta para pengajar praktek, juga para peserta CGP Angkatan 8. Selanjutnya ada ruang kolaborasi. Di sini kami berdiskusi kelompok terlebih dahulu tentang pemikiran KHD, lalu kami presentasikan dalam satu kelas yang terdiri dari 3 kelompok. Kemudian sesi selanjutnya ada demonstrasi kontekstual. Pada sesi ini kami berusaha mendesain strategi dalam menunjukkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya membuat puisi dan video yang diunggah pada YouTube. Sesi selanjutnya ada elaborasi pemahaman yang berisi mengelaborasi pemahaman kami dengan cara melakukan tatap muka secara virtual bersama dengan instruktur Ibu Sri Prihatini Julia. Di samping itu, pada kesempatan kali ini juga untuk menyamakan persepsi mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian
Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Di sini kami membuat kesimpulan dan membuat refleksi pada modul 1.1 tentang pemikiran KHD. Sedangkan yang terakhir adalah aksi nyata. Di sini merupakan penerapan dari pendidikan selama 2 minggu yang akan saya terapkan di kelas atau sekolah sesuai dengan filosofi pemikiran KHD. Lalu yang ketiga ada lokakarya orientasi. Kami di sini bertemu secara tatap muka langsung dengan BGP Kepri, kemudian para pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, serta pejabat cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, lalu juga bertemu dengan para pengajar praktik serta para guru-guru hebat yang lain. F yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Di sini saya yang pertama merasa bersyukur karena masuk dalam bagian CGP Angkatan 8 dengan setelah melalui proses yang cukup panjang. Selanjutnya di awal-awal pertemuan kami merasa khawatir apakah bisa mengikuti kegiatan ini karena saya kebetulan juga ditunjuk sebagai kepala sekolah, jadi kegiatan saya terlalu banyak, ditambah di awal-awal sepertinya tugasnya sangat banyak. Selanjutnya kami bangga, terutama ketika bertemu dengan kawan-kawan yang hebat di Kabupaten Karimun. Dari situlah akhirnya saya optimis bahwa saya akan dapat melalui kegiatan ini dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu finding atau pembelajaran. Hal-hal baru yang saya temui selama 2 minggu belakangan adalah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang salah satunya ada pendidikan harus menuntun, kemudian student center, kemudian pendidikan budi pekerti, kemudian pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan seterusnya. Kemudian juga saya baru pertama kali mengenal Jamboard dan Padlet sebagai salah satu aplikasi yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran di kelas yang disampaikan oleh Ibu Salmiwati MPD selaku fasilitator, juga oleh Ibu Instruktur Ibu Sri Prihatini Julia. Yang terakhir, kami juga mendapatkan referensi bagaimana mengajar yang baik seperti yang dipraktekkan oleh Ibu Fasilitator dan Ibu Instruktur. Selanjutnya, yang keempat, future. Pada hal ini berisi harapan yang akan saya lakukan ke depan. Jadi saya ke depan ingin membenahi proses belajar mengajar saya. Maksud saya proses mengajar saya. Yang pertama tentu saja kami ingin tekankan pada aspek budi pekerti sesuai dengan pemikiran KHD. Karena ini sangat penting karena zaman ini sepertinya mengalami dekadensi moral, di mana moral anak semakin lama semakin menyusut. Kemudian saya juga akan berusaha melakukan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, bahwa anak berada di lingkungan mana, kondisi fisik anak, kondisi orang tuanya, kondisi belajar atau kesukaan belajar yang dominan pada dirinya, kemudian juga jenis kelaminnya, kemudian juga harus juga memperhatikan kondisi zaman yang ada pada saat ini. Tentu saja saya tidak boleh membandingkannya dengan zaman saya sekolah dulu. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan yang menuntun. Di sini saya hanya menuntun anak karena anak sudah punya potensi untuk berjalan. Artinya anak sudah potensi kecerdasan, baik intelektual, spiritual, ataupun yang lainnya.
Jadi tugas guru hanya menuntun saja. Kemudian saya juga berharap yang selanjutnya proses belajar mengajar di kelas akan kami selingi dengan game-game yang cukup menyenangkan anak dan cukup menantang serta seru. Kemudian yang selanjutnya ada student center. Kami akan berusaha menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga siswa menjadi aktif. Dan yang terakhir adalah kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini penting saya lakukan agar anak-anak dan saya berusaha untuk memperbaiki pembelajaran di waktu mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.